Jakarta. Bisakah Jakarta terbebas dari banjir? Pada bagian pertama ini, kita akan ulas mengenai kondisi bentang alam geologinya. Ini merupakan video book yang ke-54 dari Isjuladi Bakri. Karena dalam smartphone format, pastikan video book disimak pada full screen display dan YouTube di set higher picture quality. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak zaman Bahula, ketika puncaknya musim hujan, Jakarta hampir tidak pernah lepas dari terjangan air bah. Kenapa? Bisakah Jakarta terbebas dari banjir? Video book ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama mengulas faktor bentang alam geologi yang menjadi dasar penyebab banjir. Bagian kedua mengupas faktor sosioekonomi yang ternyata juga sangat mempengaruhi kondisi alamiahnya. Berkembangnya budaya kehidupan modern yang sering kali tidak selaras dan menentang alam, menyebabkan berkah air berubah menjadi bencana air bah. Solusinya? Simak terus bahasannya di video book Banjir Jakarta. Bisakah Jakarta terbebas dari banjir? Berikut ini. Semoga bermanfaat, insya Allah. Jakarta, Februari 2025. Jangan lupa like, subscribe, dan notification. Faktor bentang alam geologi. Secara geologi yang sederhana, Jakarta merupakan wilayah dataran banjir atau floodplain, tempat bermuaranya 13 sungai besar yang berhulu di selatan Jakarta, yaitu wilayah pegunungan di Bogor dan sekitarnya. Dataran rendah Jakarta berbentuk semacam mangkok atau basin, tempat mengendapnya sedimen sungai hasil erosi. Boleh dibilang tanahnya masih empuk-empuk basah, belum padat. Jadi memang sejak zaman dahulu kala, sebelum manusia bermukim di Jakarta, wilayah ini sudah akrab dengan banjir. Karena itulah mereka memberi nama wilayahnya dengan nama-nama yang berbau air. Ada Cilincing, Cideng, Ciledug, Cipinang, Ciputat, Muara Karang, Muara Angke, Kapuk Muara, Rawa Belong, Rawa Badak, Rawa Bambu, Rawa Bangke, Rawa Mangun, dan seterusnya. Karakter batuannya secara umum bagian selatan berbutir lebih kasar dan porus, yaitu pasir, sehingga mempunyai kemampuan alami penyerapan yang tinggi. Semakin ke utara, batuannya semakin halus, jenis lempung, yang kemampuan alami resapannya buruk atau sangat rendah. Video berikut menunjukkan banjir yang melanda Jakarta dari masa ke masa, yang penulis kumpulkan dari berbagai sumber. Berikut adalah peta infiltrasi dan peta limpasan air wilayah Jakarta yang menunjukkan daya serap yang rendah di bagian tengah dan utara. Jadi, wilayah selatan lebih merupakan recharge area atau wilayah resapan, sedangkan wilayah utara merupakan discharge area, di mana air hujan hanya sedikit sekali yang bisa terserap.
sehingga sebagian besar akan tetap mengalir dan menggenang di permukaan. Nah, karena Jakarta itu merupakan dataran banjir yang karakter tanahnya masih empuk-empuk basah, kalau ditindih, diinjak raksasa-raksasa beton yang beratnya melampaui daya dukungnya, ya ambleslah 2-15 cm per tahun. Bahkan Jakarta Utara ada yang sudah turun 4 meter dibanding tahun 70-an. Apalagi air tanahnya disedot habis-habisan. Atas ditekan, bawah disedot. Ya, udah. Itulah yang menyebabkan Jakarta semakin tenggelam. Penurunan tektonis. Menurut mantan Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia, Dr. Andang Bahtiar, dataran banjir Jakarta tanahnya juga bergerak turun akibat adanya proses geologi tektonik. Jadi, penurunan bukan hanya karena kompaksi dan disedot air tanahnya saja. Karena itulah tidak terbentuk delta sungai. Dalam geologi dikenal adanya pergerakan lempeng tektonik Samudra Hindia ke arah utara yang menabrak lempeng benua Eurasia di selatan Jawa. Gaya tekan ke arah utara ini diantaranya mengakibatkan terbentuknya patahan atau sesar baribes di selatan Jakarta. Ini diduga penyebab penurunan Jakarta. Keadaan ini diperparah dengan tertutupnya permukaan tanah Jakarta yang menurut data Pemda DKI, 90% sudah tertutup beton. Hampir semua air permukaan atau air hujan dialirkan ke sungai-sungai yang tentu saja mempunyai kemampuan terbatas. Kalau wilayah Jakarta Utara yang letaknya di pesisir utara dibangun besar-besaran, bisa jadi wilayah ini akan amblas lebih cepat. Berikut ini adalah peta penurunan tanah Jakarta sejak 1974 sampai tahun 2010. Lihat saja jalan tol Profesor Setiatmo, Jakarta Bandara Soekarno-Hatta, walaupun sudah dibangun dengan fondasi cakar ayam, tetap saja amblas. Akibatnya jalan tol sering dilanda banjir. Karena itulah dibangun lagi di sampingnya yang lebih tinggi. Jadi, kalau Jakarta tenggelam, ya bagian utara duluan. Menurut Visual Capitalis, Jakarta termasuk dalam deretan 10 kota-kota yang mengalami penurunan tercepat di dunia. Jakarta menempati urutan kelima, dengan puncak kecepatan penurunan mencapai 26 mm per tahun, dengan median kecepatan 5 mm per tahun. Sekarang ini, 40% wilayah utara Jakarta sudah berada di bawah muka laut, dikutip dari kompas.id. Bahkan Jakarta termasuk dalam deretan kota paling parah di dunia yang mengalami penurunan, kata Jan-Jaap Brinkman, seorang ahli hidrologi dari Badan Riset Air Delta Aires, Belanda. Upaya-upaya solusi teknis penanggulangan masalah banjir Jakarta ini bukan tidak pernah dilakukan. Pemerintah daerah telah berusaha semaksimal mungkin. Normalisasi sungai, pembangunan kanal banjir, sodetan atau gorong-gorong bawah tanah, danau atau embung penampung air, pembuatan sumur-sumur resapan, serta mempertahankan kawasan hijau, semua sudah dilakukan. Namun hampir setiap tahun, ketika puncak musim hujan, Jakarta masih selalu diterjang banjir. Terima kasih telah menyimak video book kami. Silakan mengunjungi YouTube channel Isjuadi Bakri atau ketuk tautan pada description untuk menyimak video book lain yang menarik. Semoga bermanfaat, insya Allah. Jangan lupa like, subscribe, dan notification